yang dapat piala. Sudah. Siapa yang sudah memberikan persiapan terbaik? Sampai ada yang mungkin. Ayo Umi. Ini lombanya sebentar lagi mau selesai Umi. Ana belum upload Umi. Ada yang mungkin, ayo Umi, Ana mau bikin ini Umi. Nah, baik Ananda Soleh dan Solihah. Nah, selama sepekan kemarin Antum sudah memberikan usaha yang terbaik ya untuk lomba tangram, untuk lomba percobaan ilmiah, proyek ilmiah dan lainnya. Nah, namun apapun hasilnya nanti ya, bagi yang sudah juara yang mendapatkan menjadi pemenang, Ustazah ucapkan selamat buat antum. Nah, buat yang belum, ya kok Ana nggak juara sih? Nggak usah berkecil hati. Ya, antum sudah berusaha dan sudah memberikan yang terbaik. Insya Allah, di momen-momen HKS selanjutnya, antum masih memiliki kesempatan. Yang penting antum jangan menyerah dan terus untuk berusaha. Oke, untuk selanjutnya akan Ustazah serahkan kepada Ustadz Eko selaku Ketua Pelaksana HKS 3. Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nama ba'du. Para juara yang sangat luar biasa. Ini Sateko lihat sekilas yang menyalakan video. Antum luar biasa. Kemarin diminta oleh Ustazah memakai baju olahraga dan alhamdulillah sebagian besar sudah. Yang belum barangkali ada uzur ya, apakah mungkin bajunya belum dapat bagi yang kelas 1 atau mungkin yang lain sudah tidak cukup gitu ya, karena itu memang masa pertumbuhan. Nah, Ustadz Eko untuk kesempatan sekarang ini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Ustadz Eko sampaikan jazakumullah khairan katsir kepada semua para juara yang sudah sangat luar biasa memberikan effort atau memberikan usaha terbaiknya dalam mengikuti HKS 3 ini. Walaupun kita laksanakan secara online, ternyata tidak menghalangi antum untuk berkreasi, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi Ustaz Eko sampaikan jazakumullah khairan kepada antum para juara yang sudah berusaha sangat luar biasa. Waalaikumsalam ya, diperhatikan dulu ya. Kemudian bagi Ananda yang belum berusaha, Ustadz merasa sedih nih ya. Kenapa bisa belum gitu ya? Apakah mungkin karena antum tidak mau, malu? Kalau alasannya malu atau tidak mau, ya para juara itu tidak boleh ya punya karakter seperti itu. Harus berjuang menghadapi tantangan apapun itu. Nah, kalau misalnya halangannya Afwan Ustadz, ya betul, tidak boleh menyerah. Tapi kalau misalnya karena Afwan Ustadz, Abi atau Umi, ayah atau Bunda Ana tidak sempat, nah maka itu tidak masalah, itu sudah di luar kemampuan kita. Yang penting sudah ada niatan, begitu ya. Jadi ke depan kita masih belum tahu, walaupun harapannya nanti pandemi segera berakhir. Jadi kalau kegiatan bisa kita laksanakan secara offline di sekolah, namun selama masih belum bisa offline, Ustadz sangat berharap antum selalu memberikan usaha yang terbaik. Apalagi ini ke depan ini semester 2 ini kita banyak kegiatan. Ada yang merasa sudah mabit ketika semester 1? Belum ya? Semuanya belum mabit. Ya, karena direncanakan mabit itu di semester 2 dengan harapan nanti sudah bisa offline. Tapi ternyata masih belum bisa sampai hari ini. Maka ada kemungkinan nanti antum kegiatan mabitnya juga offline. Nah, maka usahakan yang terbaik. Apa instruksi Ustadz dan Ustazah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Ustadz ingin menyampaikan mulai hari ini dan ke depan kalau ada informasi yang disampaikan tolong dibaca dengan seksama lalu dilaksanakan. Misal seperti kemarin pendaftaran sudah diingatkan terakhir hari Ahad.
jam 12 misalnya, ya bersegera untuk mendaftar. Seperti itu salah satunya. Kemudian misalkan pengumpulan link video terakhir jam 8, berusaha untuk dilaksanakan. Kecuali ada uzur, misalnya Afwan Ustadz, ada saudara meninggal, Ana masih takziah, pulangnya baru jam sekian, baru selesai. Nah, itu akan kita berikan keringanan. Seperti itu ya para juara. Kemudian yang ketiga, ayo kita belajar bertanggung jawab. Misal nih, kemarin sudah mendaftar ikut yang lomba pilihan pencak silat misalnya. Ya kita harus berusaha, bertanggung jawab, mengikutinya gitu. Aduh Afwan Ustadz, saya Ana malu karena jelek, karena belum hafal gerakannya. Wah itu jangan dipikir dulu. Yang penting ikut dulu karena sudah mendaftar. Wah Ana sudah mendaftar, Ana harus berusaha begitu. Belum lagi lomba-lomba yang lain, tidak hanya bela diri ya, maksudnya begitu. Nah, kemudian insya Allah ini nanti ya akan diumumkan juara-juaranya. Yang ingin Ustadz Eko sampaikan adalah alhamdulillah bagi antum yang memperoleh juara, tapi yang belum jangan menyerah. Ingat, yang dinilai oleh Allah adalah usaha terbaik kita. Ya, juara itu hanya bonus seperti itu. Fahim tum? Fahimna. Oke. Ini Ustadz Eko pengen menyapa sebelum Ustadz Eko akhiri. Dijawab dengan sangat semangat ya. Allahu Akbarnya satu kali saja di akhir. Apa kabar para juara SDIT Insan Tama di kesempatan kali ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Karena terlalu semangat ini ya. Enggak terima Allahu Akbarnya cuma satu kali. Oke. Ya cukup demikian yang bisa Ustadz Eko sampaikan. Namun sebelum Ustadz Eko akhiri, sekali lagi Ustadz sampaikan jazakumullah khairan katsir kepada antum yang sudah berusaha dengan sangat maksimal dalam mengikuti HKS ketiga di tahun 2020-2021. Ya, Ustadz Eko akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami kembali ke Ustazah Fauzia. Bagi yang sudah mendapatkan juara, alhamdulillah kita bersyukur dan tidak boleh. Sombong ya. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah bertandang, nah lomba Tangerang ini akan disampaikan oleh Ustazah Yuni. Ustazah Yuni, kepada Ustazah Yuni kami persilahkan. Monggo Ustazah Yuni. Iya. Lomba Tangerang ya Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat kepada semua.
mengerjakan HKS 3 ya. Selama itu akan semua mengerjakan perlombaan dan hari ini aku adalah umumkan hasil dari perlombaan itu cabang pertama lomba Tangram. Ada yang masih ingat ini di hari apa lomba Tangramnya? Udah beranak-anak. Hari Hari Selasa. Selasa. Ya, saya akan bacakan lomba Tangram di level 1. Yaitu kelas 1 dan kelas 2. Bentar, sudah. Juara pertama. Oke. Baik, yang lain mohon suaranya di-unmute dulu ya, supaya suaranya Ustadzah Yuni bisa kedengaran. Bagi yang suaranya belum di-unmute, bagi yang suaranya belum di-mute, Ustadzah minta tolong suaranya di-mute ya, supaya suaranya Ustadzah Yuni bisa. Tak mute. Oke, sip. Oh, ini enggak. Oke, level 1. Juara 1. Mbak Cinta Lestari. Ada Mbak Cinta di sini? Ada Ustazah. Alhamdulillah. Kemudian juara 2 diperoleh oleh Mas Nizam kelas 1. Kemudian juara 3 diperoleh. Oke, Mas Nizam hadir? Hadir Ustazah. Oke, alhamdulillah. Selamat Mas Nizam. Kemudian juara ketiga diperoleh oleh Mbak Zafina Ivanka. Ada Mbak Zafina di sini? Ya, sepertinya belum ada. Nanti bisa Ustazah informasikan. Oke, lanjut level kedua. Juara 1 diperoleh juara 1. Level 2, juara 1 diperoleh Mas Kamil. Ada Mas Kamil di sini? Oh, belum ada suaranya. Oke, berarti belum ada. Juara 2 diperoleh pada Mas Raditya. Ada Mas Radit? Ada Ustazah. Ada? Ada. Alhamdulillah. Selamat Mas Radit. Barokallah Mas Radit. Ya, juara ketiga adalah Mas Habibi. Ada Mas? Ada. Sepertinya belum ada, nanti sudah. Oh iya. Ya. Lanjut ya, ini level 3 yaitu antara kelas 5 dan kelas 6. Siapakah yang juara 1, 2, dan 3-nya? Ustazah akan bacakan dari juara 3 terlebih. Mas. Lah, kok hilang? Ya, Anda para juara, mohon bersabar terlebih dahulu ya. Alhamdulillah untuk antum yang sudah mendapatkan juara. Ya, bisa dilanjutkan Ustazah. Oke, Ustazah lanjut. Kelas 6. Ada Mas Nizar di sini?
Oke, lanjut juara kedua itu Siapa ini? Mbak Aska, kelas 6. Mbak Aska ada di sini. Iya, Ustazah. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Aska. Oke, dan yang terakhir juara 1 yaitu Mbak Naura Salsabila kelas 5. Kita ucapkan selamat kepada para juara dan ini akan ada sebuah tampilan dari Ustaz. Nah, Ustazah, putus-putus. Halo. Jangan berisik. Waktu
Ya, Ustazah ucapkan selamat sekali lagi kepada para juara level 1 sampai level 3. Dan selanjutnya akan diumumkan ya. Nah, silakan Ustazah Fadia. Soalnya mau cek dulu semangatnya. Bagaimana kabar juara hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu tadi pengumuman lomba Tangram yang sudah disampaikan oleh Ustazah Hizmi. Nah, baik bagi para juara yang telah mendapatkan nominasi sebagai pemenang di juara Tangram, Ustazah ucapkan barokallah pada antum semua. Bagi yang belum, jangan berkecil hati, berusaha insya Allah di kesempatan selanjutnya nanti antum akan memiliki kesempatan menjadi juara. Ya, oke. Untuk selanjutnya, setelah pengumuman lomba Tangram, selanjutnya ada pengumuman lomba kata, cerdas cermat, matematika, dan seni bela diri. Yang lomba ini nanti akan diumumkan oleh Ustadz Eko. Ya, kepada Ustadz Eko, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustazah Fauzia ya atas waktunya. Ya, para juara, cek suara saya masuk. Masuk. Oke, ya. Nah, untuk menghemat waktu, Ustadz sangat berharap para juara tenang ya. Semua mikrofonnya di-mute supaya pengumuman dari Ustadz nanti tertangkap dan tidak salah. Khawatirnya nanti antum wah tadi nama anak disebut tapi ternyata tidak ya. Oke, Ustadz akan mengumumkan siapa saja Ananda yang berhasil memperoleh penghargaan juara ketika mengikuti lomba cerdas matematika yang dilaksanakan live via Zoom dengan kuisis. Kemarin asik enggak itu cerdas cermatnya? Asik banget. Alhamdulillah ya, karena kemarin kita mencoba yang terbaik asik. Ustadz bacakan mulai dari level 1. Ananda yang berhasil memperoleh medali perunggu atau juara ketiga adalah Ananda Fadil Khairi. Adakah Ananda Fadil? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Alhamdulillah ya. Berikutnya yang memperoleh medali perak atau juara kedua adalah Ananda Farhana Amanina Zulfa. Ananda Farhana ada? Ananda Hana? Ada Ustaz. Alhamdulillah ya.
Kemudian yang memperoleh medali emas atau juara 1 adalah Ananda. Namanya dimulai dari Muhammad. Jadi yang punya nama Muhammad silahkan. Oh, ini mungkin Ana gitu ya. Nama pertamanya Muhammad. Nama keduanya adalah Izzat Imaduddin. Ya, selamat kepada Ananda Imaduddin memperoleh juara pertama. Nah, itu ditampilkan oleh Ustadz Ilham yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Ustadz sampaikan selamat kepada Ananda Imaduddin, Ananda Farhana, dan Ananda Fadil yang telah memperoleh juara 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian sesuai yang disampaikan oleh Ustazah Fauziah, Ustadz Eko akan mengumumkan siapa saja yang memperoleh medali atau juara di cabang lomba seni bela diri tapak suci. Oke, ya. Dimulai dari level 1. Terima kasih Ustadz. Oh iya, Ustadz Eko lupa ya, tadi masih level 1, yang level 2 belum. Oke, yang level 2, juara ketiga diperoleh oleh Ananda Abipasya. Ananda Abipasya ada? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik. Ananda Abipasya. Kemudian juara keduanya diperoleh oleh Ananda Hansa kelas 4. Ananda Hansa ada? Hadir Ustadz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ananda Hansa. Kemudian juara satunya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Bocoran saja yang mendapat juara 1 adalah teman antum yang kemarin masuk final lomba KMNR. Siapa orangnya? Ada yang tahu? Mas Jundi. Masya Allah, betul. Jadi yang memperoleh juara 1 adalah Ananda Abdullah Jundi Mustafa. Selamat kepada Ananda Abdullah Jundi Mustafa, Ananda Hansa, dan Ananda Abipasya. Ya. Ustadz lanjut ke level ketiga, kelas 5 dan 6. Yang memperoleh juara ketiga adalah Ananda Naura Salsabila. Ya, selamat kepada Ananda Naura. Kemudian juara keduanya diperoleh oleh kakak kelas kita, paling senior, kelas 6, yaitu Ananda Aska Kamila Firdausi. Untuk juara satunya kembali diambil oleh kelas 5, yaitu Ananda Abdullah Faik Fahrudin. Untuk ketiganya, semoga semuanya ada di sini, hadir. Ustadz sampaikan, barakallahu fikum. Ya. Semoga dengan juara ini, antum memperoleh hasil bukan hanya sekedar medali, tapi medali nanti, tapi sesuatu yang lebih besar. Ya, itu. Selanjutnya, Ustadz Eko sampaikan juara seni bela diri tapak suci yang tadi sudah Ustadz Eko sampaikan. Kemarin ada 2 level, level 1 dan level 2. Nah, untuk level 1 yang memperoleh juara 1 duluan ya. Juara 3 adalah Ananda Kenzi Maulana Ibrahim. Ananda Kenzi Maulana Ibrahim ada? Oh ada, ini ada di depannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ananda Kenzi. Oke, sudah senyum-senyum, enggak apa-apa, enggak dibalas, tapi yang penting senyumnya. Ya, oke. Yang juara kedua adalah Ananda Zihni Mumtaz Ibrahim. Ananda Mumtaz ada? Ada Ustadz. Alhamdulillah ya. Barakallahu fiik Ananda Mumtaz. Kemudian yang juara 1 diperoleh oleh Ananda Muhammad Halim Abdul Hakim. Ananda Halim ada? Ada Ustadz.
Alhamdulillah ya, Ustadz Eko sampaikan kepada Ananda Halim, Ananda Zihni, Mumtaz, dan Ananda Kenzi. Barakallahu fikum. Nah, supaya kita tidak boring ya, Ustadz tampilkan nih kira-kira seperti apa gerakan. Oh, tapi tunggu dulu, level 2-nya aja sekalian ya. Untuk yang level 2, juara kedua, juara ketiganya tidak ada, ya langsung juara 2 diperoleh oleh Ananda Jovanka Nursina dari kelas 5. Ada Ananda Jova? Ada Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian juara satunya adalah kakak dari juara 1 level 1. Ada yang tahu namanya siapa? Level 1 Mas Hanan. Alhamdulillah ya betul. Juara 1 level. Oke, juara 1 level 2 adalah Ananda Muhammad Hanan Abdurrahman. Nah, supaya kita tidak boring, Ustadz tampilkan ya kira-kira seperti apa sih gerakannya dari Ananda Halim dan Ananda Hanan. Ustadz Ilham mohon izin share screen. Iya, Ustaz, monggo. Bentar ya. Sebentar. Ini lainnya kan? Kok Ya, sabar sebentar ya. Masih ada masalah teknis. Oke, ini ya videonya ini pencaksilat kata kunci ya. Oh, share kan. Ini adalah pencaksilat rasa kungfu.
Ya, tepuk tangan untuk Ananda Halim dan Ananda Hanan. Oke ya, Ustaz Eko berharap antum sudah tepuk tangan. Nah, berikutnya terakhir dari Ustaz Eko adalah pengumuman untuk juara lomba lompat kata. Nah, ini karena ada banyak ya, ada ikhwan dan akhwat, maka Ustaz Eko akan bacakan dengan cepat saja supaya waktu kita tidak banyak terbuang. Untuk level 1 ikhwan, juaranya adalah juara ketiga Ananda Azam, juara kedua Ananda Wafi, juara ketiga Ananda Nizam Al-Fatih. Oke, untuk level 2 ikhwan, ini masih ikhwan ya yang Ustaz Eko umumkan. Juara ketiga Ananda Halim, juara kedua Ananda Nugi, juara 1 Ananda Inki. Kemudian level 3 ikhwan, juara 3-nya Ananda Ilham, juara kedua Ananda Hanan, juara ke-1 adalah Ananda Gifari. Nah, kepada semua Ananda, Ustaz Eko sampaikan barakallahu fikum. Nah, Ustaz tampilkan videonya ya. Kira-kira seperti apa sih lompatannya mereka? Terima kasih, Ustaz. Share screen. Iya, sama-sama. Bentar ya. Share. Oke, Ustaz putar dulu. Lady, go! Kan? 100. Ya, alhamdulillah itu adalah para juara untuk lompat kata ikhwan. Berikutnya Ustaz umumkan ya yang lompat kata akhwat. Dimulai dari level 1. Juara ketiga diperoleh oleh Ananda Hansa Maheswari. Juara keduanya Ananda Khilyah. Juara ke-1 Ananda Zavina. Ya. Kemudian level 2 akhwat. Juara ketiga diperoleh oleh Ananda Ayesa. Juara keduanya Ananda Hansa, kelas 4 ya. Kemudian juara satunya Ananda Sofi. Oke, untuk level 3 akhwat. Juara 3 diperoleh oleh Ananda Jihan. Juara kedua Ananda Ami. Juara satunya adalah Ananda Aska. Ustaz Eko sampaikan barakallahu fikum untuk semua para juara yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Lalu kira-kira seperti apa ya lompatannya para juara akhwat ini? Kita lihat bersama-sama. Level berapa ini?
Ini yang akhwat, level 1, 2, 3 sayang. Share. Oke, mana kok enggak muncul. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. 2, 3. Iya. Wah, Masya Allah. Ya kan? 150. Assalamualaikum Mas Sofi. Yuk kita ikut HKS 3. Lomba lompat kata. Lomba lompat kata. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ya? 132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana mengikuti lomba lompat kata. Caranya memang 150 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Itu adalah para juara lompat kata untuk akhwat. Ya. Nah, cukup itu dari Ustadz Eko. Sekali lagi Ustadz Eko sampaikan selamat bagi antum para juara yang sudah memperoleh hasil yang terbaik. Ya. Sekali lagi Ustadz Eko sampaikan selamat. Ustadz kembalikan kepada Ustadzah Fauzi. Ikhwan. Ya, peserta barakallahu lakum bagi semua peserta yang sudah mendapatkan juara di lomba lompat kata, juga lomba cerdas cermat matematika dan lomba seni bela diri. Nah, bagi yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati karena masih ada cabang-cabang lomba yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan mengumumkan lomba cerdas cermat IPA dan lomba percobaan ilmiah. Ya, Ustazah mulai dari lomba cerdas cermat IPA. Pemenangnya adalah jeng 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 jeng. Ya, untuk lomba cerdas cermat IPA kita mulai dari level pertama. Level pertama adalah ya. Bentar ya. Ya. Ini. Untuk level 1 juara ketiga untuk lomba cerdas cermat IPA dimenangkan oleh Ananda Cinta Lestari. Mbak Cinta. Barokallah Mbak Cinta. Mbak Cinta hadir ya tadi. Iya Ustazah, terima kasih Ustazah. Ya sama-sama. Barokallah ya Mbak Cinta. Untuk juara kedua di level 1 cerdas cermat IPA dimenangkan oleh Mas Wafi. Mas Wafi adiknya Mbak Hansa. Namanya siapa? Nabahan Hisham Al-Wafi ya? Mas Wafi. Mas Wafi, barokallah Mas Wafi. Terima kasih. Juara pertama. Ya, sama-sama. Untuk juara pertama di lomba cerdas cermat IPA level 1 dimenangkan oleh Ananda Al-Fatih Bagaskara. Rondon kelas 1. Mas Pak. Pemenang ketiga level kedua cerdas cermat IPA adalah Mas Rois Misbahul. Mas Rois hadir Mas Rois. Barakallah Iya, Mas Rois. Ya, barakallah Mas Rois. Sama. Untuk juara kedua lomba cerdas cermat IPA
di level kedua adalah Muhammad Halim Abdul Haq. Ya, barakallah Mas Halim. Nah, disampaikan. untuk juara pertama lomba cerdas cermat, ya, dia adalah Abdullah Mustafa, Mas Jundi. Ya, Mas Jundi, alhamdulillah Mas Jundi borong piala ya hari ini. Barakallah buat Mas Jundi. Nah, untuk level ketiga cerdas cermat IPA, Ustazah umumkan dari juara ketiga. Juara ketiga peraih medali perunggu adalah Mbak Alia. Mbak Alia kelas 6. Mbak Alia hadir? Mbak Alia sepertinya belum hadir, tapi nggak apa-apa ya. Ustazah ucapkan barakallah untuk Mbak Alia. Untuk pemenang kedua, juara kedua di level 3 cerdas cermat IPA berhasil dimenangkan oleh Ananda Akilatus Salma Raharjo. Mbak Akila kelas 6. Ya, barakallah Mbak Akila. Untuk juara pertama, cerdas cermat IPA level ketiga dimenangkan oleh Mbak Fariha Irda Andini. Mbak Irda, barakallah Mbak Irda. Nah, selanjutnya akan disusul oleh lomba proyek ilmiah. Ustazah umumkan, proyek ilmiah, maaf, percobaan ilmiah ya, percobaan ilmiah. Ustazah umumkan dari level 1, pemenang percobaan ilmiah level 1. Pemenang nomor 3 adalah Ananda Muhammad Alfat, kelas 1. Mas Alfat hadir, Mas Alfat? Hadir kayaknya tadi, Ustazah lihat Mas Alfat ada kok. Mas Alfat Ibrahim Primanda, barakallah Mas Alfat. Nah, untuk yang kedua, juara kedua percobaan ilmiah level 1 dimenangkan oleh Mas Wafdan Arwoni. Mas Wafdan hadir? Hadir. Ya, barakallah Mas Wafdan. Selamat ya. Untuk pemenang pertama percobaan ilmiah level 1 dimenangkan oleh Mbak Alisa Yasmin Raihana. Mbak Caca kelas 1. Mbak Caca, barakallah Mbak Caca. Teman-teman. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Mbak Caca. Selanjutnya untuk lomba percobaan ilmiah level 2. Level 2 ini untuk kelas 3 dan 4 ya. Pemenang ketiga, medali perunggu dimenangkan oleh Mas Muhammad Halim Abdul Hakim. Barakallah buat Mas Halim. Kemudian untuk pemenang kedua lomba percobaan ilmiah level kedua dimenangkan oleh Mas Faruk. Ya, Mas Faruk kelas 4. Solahuddin Al-Faruk. Mas Faruk hadir? Sepertinya belum hadir ya. Barakallah untuk Mas Faruk. Nah, lomba selanjutnya di level kedua ya, masih level kedua. Pemenangnya untuk level kedua juara pertama adalah Mas Raditya kelas 4. Mas Radit? Barakallah Mas Radit. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Selanjutnya untuk percobaan ilmiah level ketiga, medali perunggu ini atau anak yang deg-degan ini. Ya, sudah lanjutkan ya. Untuk juara ketiga, level ketiga dimenangkan oleh Mas Raif Bagus kelas 5. Mas Raif Bagus hadir? Mas Bagus? Barakallah ya Mas Bagus. Untuk juara kedua dimenangkan oleh Mbak Duriyah. Barakallah buat Mbak Duriyah. Untuk juara pertama, percobaan ilmiah level ketiga dimenangkan oleh Mas Kenzi. Mas Kenzi, kelas 5 hadir?
Barakallah ya, Mas Kenzi. Oke, itu sudah. Ya, barakallah. Ya, untuk selanjutnya kita akan tampilkan video dari percobaan ilmiah dari beberapa teman-teman yang berhasil meraih medali. Monggo Ustaz, saya silakan. Assalamualaikum. Hari ini Ana ingin melakukan percobaan ilmiah. Ana ingin mengubah teh menjadi air putih. Kok bisa ya? Bahan-bahannya segelas air, betadin, vitamin C, dan sendok untuk mengaduk. Kita buat teh pura-pura ya. Ini dari betadin, jangan diminum ya. Kita tuang betadinnya ke air betuh, lalu kita aduk. Pilih teh beneran ya. Lalu masukkan vitamin C-nya. Akan lebih cepat diaduk ya. Coba. Tada! Nah, bisa jadi ayam kuning lagi kan? Kok bisa ya? Ini karena iodin yang ada di betadin berwarna coklat dioksidasi oleh vitamin C menjadi zodium yang tidak berwarna atau berwarna bening. Sudah paham ya teman-teman? Meskipun airnya tidak bening, tapi tetap tidak bisa diminum ya. Ingat-ingat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ana akan mencoba percobaan ilmiah. Judulnya air berjalan. Bahan dan alat yang Ana gunakan yaitu 6 buah gelas plastik, yang 3 diisi air, yang 3 lagi kosong. Dan ada sendok, ada tisu, dan ada pewarna makanan. Yuk kita coba. Pertama kita kasih warna merah. Kedua kita kasih warna kuning. Yang ketiga kita kasih warna hijau. Sekarang kita kasih tisu. Kita tunggu ya apa yang akan terjadi. Wah, ternyata airnya netes ya. Wah, gelas-gelas yang kosong ini terisi air juga ya. Apakah air ini bisa berjalan? Ternyata dengan terisinya gelas yang kosong membuktikan bahwa air meresap melalui celah-celah kecil tisu dan menjelaskan tentang prinsip air, yaitu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sekian dari Ana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
Saya jeruk nipis ukuran uang logam. Satukan kepada jeruk nipis yang lainnya. Yang kedua, tanjakan uang koin kepada jeruk nipis. Dibuang yang sudah kita buat. Langkah ketiga, hidupkan paku dan kabel. Dan tancapkan ke jeruk nipis. Bukan kepada jeruk nipis yang lainnya. Ketiga, jadikan koin. Sedikit banyak koin. Tidak paksa. Misalkan satu kabel. Sekarang mau bikin gambar. Kalau nggak bisa berarti balik. Berarti teman-teman. Mengapa itu semua bisa terjadi? Karena jeruk nipis mengandung zat asam yang merupakan bahan aktif bermuatan yang positif yang dapat menghasilkan energi. Nah, sains itu menarik bukan? Selamat datang di HKS. Tak bedek iku main Counter Strike. Ya, itu tadi video dari percobaan ilmiah para finalis atau pemenang kita di lomba HKS 3. Kepada antum semua, barakallahu lakum, Ustazah ucapkan selamat. Nah, masih ada satu lomba lagi yang belum diumumkan. Siapa yang bisa menebak lomba apa? Lomba terakhir? Proyek ilmiah. Ya, yang waktu pengerjaannya juga paling Proyek lama. ilmiah. Lomba proyek ilmiah. Nah, ada yang menarik dari lomba proyek ilmiah kali ini. Temanya apa? Temanya adalah mengusung menyelamatkan bumi ya. Kita punya misi untuk menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Nah, untuk itu langsung saja Ustazah serahkan kepada Ustazah Yuni selaku dari proyek ilmiah. Silakan Ustazah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini menjadi lomba terakhir yang akan dilakukan. Proyek ilmiah. Nah, tema ayo selamatkan bumi dari sampah. Matematika gimana? Kita juga ucapkan kepada seluruh peserta proyek ilmiah yang sudah melakukan aksinya mengumpulkan proyek untuk menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Wah, Masya Allah, ada beragam ide dan banyak sekali yang bisa kita nanti gunakan ya. Nanti antum bisa lihat juga di sosial medianya Insan Tama. Proyek apa saja itu. Nah, Ustazah akan mengumumkan siapa yang akan mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu di proyek ilmiah kali ini. Nah, Ustazah
Ustazah akan bacakan. Proyek ilmiah juara 1 yaitu Mbak Alia kelas 6 dengan judul proyek membuat alat sederhana untuk menentukan sebuah benda termasuk konduktor atau isolator dan benda cair bermuatan listrik atau tidak. Ada Mbak Alia di sini? Ya. Ustazah ucapkan selamat kepada Mbak Alia kelas 6. Kemudian juara kedua yaitu Mbak Naura Salsabila kelas 5. Judul proyeknya adalah kreasi ekobrik. Yuk, ada yang Ya, mohon yang coret-coret dihapus dulu ya, anak Soli. Ya, Mbak Naura, judul proyeknya adalah kreasi ekobrik guna meminimalkan sampah plastik di rumah. Dan juara ketiga yaitu Mas Hanan kelas 5. Judul proyeknya adalah video ajakan gerakan 3R, disingkat GR. Nah, ini akan ditampilkan salah satu dari video proyek dari Mbak Alia ya. Silakan start. Bisa ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Kantong plastik dapat terurai hingga 10-1000 tahun, sedangkan botol plastik dapat terurai di alam sekitar 450 tahun. Bahkan sampah styrofoam yang terbuat dari polistiren tidak dapat terurai di alam. Oleh sebab itu, dalam rangka menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan yang disebutkan sampah plastik, maka Anda akan mencoba memanfaatkan limbah plastik untuk dijadikan alat yang bisa mendeteksi benda padat, termasuk konduktor atau isolator, dan untuk benda cair, termasuk cairan yang bermuatan listrik atau tidak. Teman-teman yang berbahagia, proyek ini Anda beri judul membuat alat sederhana untuk menentukan sebuah benda termasuk konduktor atau isolator dan benda cair bermuatan listrik atau tidak. Teman-teman sekalian, banyaknya masyarakat yang menggunakan bahan plastik dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan menumpuknya sampah plastik di mana-mana. Hal ini bisa saja menyebabkan keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena ada bahan plastik yang sulit terurai. Perlu adanya proses edukasi di tengah-tengah masyarakat agar bisa memanfaatkan limbah plastik untuk dikumpulkan dan jadikan produk yang bisa mendapat keuntungan, seperti membuat pot bunga dari botol plastik, tas dari limbah plastik, dan lain-lain. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk mengampanyekan pemanfaatan limbah plastik. Salah satu cara untuk memanfaatkan limbah plastik dengan membuat alat dari bahan plastik yang bisa bermanfaat untuk keperluan belajar di rumah dan di sekolah, yaitu alat untuk mengetahui sebuah benda termasuk penghantar listrik atau bukan, dan untuk mengetahui benda cair yang mengandung listrik atau tidak. Teman-teman sekalian, yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan botol plastik bekas untuk didaur ulang, membuat alat pendeteksi benda termasuk konduktor atau isolator, dan pendeteksi cairan bermuatan listrik atau tidak, merangkai bahan-bahan yang dikumpulkan untuk menjadi alat pendeteksi, mengumpulkan contoh benda yang akan diuji. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat alat ini berikut adalah botol bekas, kabel, kawat, lampu LED 3 volt, baterai 3 volt, saklar, serta benda yang mau diuji seperti pensil, sendok, kertas, air, minyak kayu putih, dan lain-lain. Setelah dilakukan uji coba, ternyata benda yang terbuat dari logam seperti sendok, paku, gunting bisa mengantarkan arus listrik yang disebut dengan konduktor. Benda yang terbuat dari bahan seperti kayu, mika, kertas ternyata tidak dapat menghantarkan listrik atau disebut dengan isolator. Benda cair seperti air sumur, larutan cuka bermuatan listrik. Benda cair seperti minyak kayu putih, minyak goreng,
tidak bermuatan listrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu dalam pembuatan alat yang sederhana dengan memanfaatkan limbah botol ini jauh dari kata sempurna, tapi kita bisa memanfaatkannya dalam proses belajar mengajar, baik itu di rumah atau di sekolah. Harapannya ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua agar bisa memanfaatkan limbah plastik untuk keperluan sehari-hari. Sebab di samping bisa mengurangi limbah, pemanfaatan benda-benda ini bisa mendatangkan kemanfaatan dan segi ekonomi. Misalnya kita membuat alat atau kerajinan tangan yang bisa menghasilkan uang. Berikutnya, kita semua berharap agar ada edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai, mengumpulkan sampah plastik untuk daur ulang untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan memiliki nilai ekonomis. Mengganti kantong belanja dari plastik dengan kantong belanja ramah lingkungan. Jika harus menggunakan bahan dari plastik, pilihlah bahan plastik yang bisa digunakan berkali-kali. Sekian presentasi dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barokallahu lakum bagi para pemenang di proyek ilmiah. Masya Allah, ternyata sekolah kita memiliki calon-calon saintis muda yang insya Allah antum semua nanti akan bermanfaat di masa depan. Selamatkan bumi dari sampah plastik. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah yang akan disampaikan oleh Ketua Pelakok. Nah, untuk selanjutnya kepada Ustadz Eko kami persilahkan. Silakan Ustadz. Yes. Belum tak nyalakan. Ya, terima kasih Ustaz Fauzia. Nah, para juara, alhamdulillah ya, semua lomba sudah diumumkan. Kalau nanti ada yang belum jelas, insya Allah akan disampaikan ke WA grup antum masing-masing siapa saja yang sudah mendapatkan juara lomba HKS 3 tahun 2020-2021 ini ya. Jadi nanti harapannya antum jangan sampai salah mengingat itu. Ya nanti bisa dibaca di WA grup ya, bisa minta tolong Abi atau Umi, nanti akan di-share oleh Sateko ke WA grup kelas masing-masing ya. Kemudian yang ingin Sateko umumkan adalah kapan kira-kira pengambilan medalinya gitu ya. Insya Allah medalinya bisa antum ambil kalau sudah ada pengumuman dari Ustadz Eko. Jadi nanti kalau hadiahnya sudah siap, ya ini karena kemarin pesen dan masih lama. Oleh karena itu nanti menunggu pengumuman dari Ustadz Eko. Nanti kalau sudah ada pengumuman di kelas bisa diambil mulai hari ini misalnya. Maka antum baru boleh datang ke sekolah untuk mengambil medali juara HKS ketiga. Fahim Tum, para juara dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mendapatkan juara. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Untuk Ustadz Eko salah ngomong ini. Ustadz Eko sampaikan terima kasih dan mohon maaf belum bisa memberikan langsung untuk medalinya ya. Seperti itu pengumuman dari Ustadz Eko terkait pengambilan hadiah. Untuk selanjutnya acara bisa dilanjutkan kembali. Kami kembalikan kepada Ustadzah Fauzia. Jazakumullah khairan katsir Ustadz Eko atas pengumumannya. Nah, selanjutnya adalah acara penutupan yang akan dipandu oleh Kepala Sekolah kita, Ustadz Adi. Kepada Ustadz Putut Adi Nugroho, kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perhatian ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya, alhamdulillah.
Rasulullah pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kulli khairun. Artinya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi anak-anakku yang soleh dan solihah, ini adalah satu hadis Rasulullah yang berisi satu pesan yang sangat baik bagi kita. Jadi Rasulullah pernah berpesan kepada kita yang intinya jadilah kita mukmin yang kuat. Ya, karena mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Nah, HKS yang ketiga ini, kemarin kan ada kegiatan-kegiatan baik berupa olahraga untuk menguatkan fisik antum. Kemudian juga ada IPA, ada matematika untuk menguatkan pikiran atau otak kita semuanya. Maka dengan antum berpartisipasi di dalam HKS 3 ini, dengan niatan yang benar, maka kita sudah berusaha untuk melaksanakan apa yang ada di dalam pesan Rasulullah tadi. Baik, ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan HKS 3 sudah terlaksana dengan lancar, dengan sukses, dan kita sudah mendapatkan para juara di bidang masing-masing. Semoga yang sudah mendapatkan juara bersyukur kepada Allah, dan yang kebetulan belum mendapatkan juara bersabar. Ya, insya Allah masih ada kesempatan berikutnya. Pesan yang kedua, Ustadz dan Ustadzah memberikan apresiasi jempol 2 ya untuk semua siswa yang sudah ikut berpartisipasi di dalam HKS ketiga ini. Dan antum semuanya adalah juara. Kemudian yang ketiga, Ustadz mengajak para juara semuanya ya, untuk mari kita menemukan kelebihan, keunggulan, potensi, minat, dan bakat antum melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi kalau ada kegiatan kok antum tidak ikut berpartisipasi, maka antum akan rugi. Karena tentu antum dengan mengikuti kegiatan akan tahu, oh ternyata anak punya bakat di bidang ini. Anak punya kelebihan di bidang itu. Anak punya potensi, punya minat dan bakat di bidang ini dan itu. Nah, sehingga nanti antum bisa memaksimalkan potensi yang antum miliki untuk kebaikan. Ya. Ala kulli hal, dengan berakhirnya semua kegiatan, lomba-lomba baik matematika, IPA, dan olahraga, maka mari HKS atau Hari Kreativitas Siswa yang ketiga tahun ajaran 2020-2021 ini kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di HKS 3 tahun depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Adi yang telah menutup acara HKS ini. Untuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Ferry. Kepada Ustadz Ferry kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bagi Anda, insyaallah untuk HKS kita pada hari ini akan kita tutup dengan doa. Silakan tangannya persiapan untuk berdoa yang khusyuk dan diaminkan bersama-sama. Isti'dadan khusyu'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li asatidina wa li ikhwanina wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatik. Allahumma yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah wa husnul khatimah wa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk setiap aktivitas kita di Insan Tama. Dan Anda tetap semangat belajar, dan yang paling penting saya ingin mendoakan dalam kebaikan, minta sama Allah agar diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Allah amin. Terima kasih. Itu dari Ustaz. Saya kembalikan ke Ustazah Fauzia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dengan ditutupnya acara ini dengan doa berarti telah usai juga acara penutupan HKS 3 tahun 2020-2021. Kepada para ananda yang sudah join di hari ini, Ustazah ucapkan terima kasih. Barakallah buat para pemenang yang sudah berhasil meraih juara. Nah, bagi yang belum mendapatkan nominasi, Ustazah ingatkan jangan berkecil hati. Insya Allah antum masih memiliki kesempatan di lomba-lomba yang selanjutnya. Nah, akhirul kalam, Ustazah ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mas Habibi. Rahmatullah. Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Sofia. 125. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sudah boleh live? Ya, boleh live, sudah selesai. Boleh live, Mbak. Silahkan yang mau live. Tutup ini ya.